huma yasirani lailatan. Nah ketika suatu malam ketika mereka sedang melakukan perjalanan, itu saminga wakna khailen, tiba-tiba keduanya mendengar derap kuda. Faida bi akhawaihi wa mangahuma malaikatun. Ternyata tiba-tiba datanglah kedua saudaranya yang sudah meninggal itu, yang dulu dihukum mati itu, naik kuda. Dan bersama dua kakaknya itu ada malaikat rusulan ilahi, sebagai utusan untuk si pemuda itu. Fasallama alaihima wa sa'alahuma an halihima. Maka si pemuda itu mengucapkan salam kepada kedua kakaknya dan menanyakan keadaan kakaknya itu. Faqala makanat illal ghadbatu allati ra'aita hatta kharajna fil firdausi. Kedua pemuda itu menceritakan, oh tidak ada apa-apa kecuali yang kamu lihat kemarin, sekali jatuh satu teriakan, habis itu ya sudah kami masuk surga Firdaus. Masuk Firdaus maksudnya ya, nah orang mati syaitan boleh inspeksi surga dalam bentuk burung berwarna hijau, boleh, ruhnya itu boleh inspeksi surga. Wah, bisa begitu artinya, bisa juga artinya itu ya besok sudah diperlihatkan Firdaus. Yang tetap kan prosedurnya itu masuk alam barzah dulu kan, itu nunggu kiamat dan seterusnya. Wa innallaha arsalana ilaika, dan sungguh Allah telah mengutus kami kepadamu linasada tazwijaka bihadil fatati, supaya menjadi saksi pernikahanmu dengan si perempuan ini. Saufazawajuhu iya. Maka kemudian malaikat dan kedua orang yang sudah mati saat itu menikahkan si pemuda itu dengan si perempuan itu. Para jauh, dan kemudian ketiganya pun kembali. Wa kharaja ila baladi Syami, dan mereka pun keluar, keduanya pun keluar dari negeri Syam. Fa'aqama mangaha, kemudian laki-laki itu tinggal bersama istrinya di situ. Cuma dongeng ini. Sabbatanallahu bil qaulis sabit, mudah-mudahan Allah menetapkan kita dengan ucapan yang tetap, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahamana, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita minal kufri wan nifaq, dari melakukan kekufuran dan kenifakan. Tambihatun, hal-hal yang perlu diingat. Atuma anna man irtakaba makfiran yubatu jami'u a'malihi wa yajibu alaihi qada'ul wajibi minha. Yan fasih anikahu halan walau ba'da dukhulin inda jama'atin minal aimati ka'abi hanifah bal inda imamina as-Syafi'i radhiyallahu anhuma anna sahabal amali yubatu lakin la yubatu nafsul amali ay min haitsu annahu la yajibul qada'u wa inna nikaha ya fasihu halan ingkana qabla dukhul wa ba'dal iddati ingkana ba'dahu. Yang pertama adalah siapa yang melakukan hal-hal yang membuat dia kafir, ya terang-terangan membuat dia kafir ini. Maksudnya kan itu. Ini kan dalam satu sistem negara yang waktu itu negara berdasarkan syariat Islam kan itu. Nah itu ada berbagai macam pendapat. Kalau orang melakukan kafiran, dan dulu itu kan kalau negara berdasarkan syariat Islam itu kan berhadapan-hadapan dengan negara kafir, perang itu. Nah kalau ada warga yang kafir, yang Islam kemudian terang-terangan menyatakan dirinya kafir,
Dan berarti berpihak pada musuh. Ini pemahamannya seperti itu loh. Maka semua amal perbuatannya itu hancur, rusak, gugur. Dan orang itu nanti kalau masuk Islam lagi wajib mengqadha, wajib menyaur. Dan kalau dia itu ada hubungan pernikahan, ketika dia kafir seperti itu, pernikahannya langsung terjadi perceraian, langsung tidak sah. Meskipun hubungan pernikahan itu belum disertai dengan jima, dengan hubungan suami istri. Nah ini menurut beberapa ahli fikih, ahli apa yang salah satunya seperti Abu Hanifah, seperti itu pernikahannya menjadi batal kalau dia nanti masuk Islam lagi, karena amalnya sudah batal semua, ya harus diulang lagi. Tetapi menurut imam kita yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu bahwa orang yang kafir seperti itu pahala amalnya yang batal, yang gugur. Tetapi amalnya sendiri itu tidak gugur, maksudnya tidak perlu diqadha kalau nanti dia kembali masuk Islam. Sedangkan nikahnya itu seketika pudar, seketika terjadi perceraian. Kalau keadaan pernikahannya itu antar suami istri belum jima. Tapi kalau keadaannya sudah jima, pernikahan itu menjadi pudar setelah selesai ngidah, selesai ngidah 4 bulan. Kan itu. Zaman dulu itu kan kalau misalnya mau kafir itu ya terang-terangan tuh. Sekarang ya maksudnya yang terang-terangan gitu loh, misalnya apa istilahnya menyatakan keluar dari Islam secara terbuka depan orang banyak, nah, itu loh. Itu akibat konsekuensi hukumnya bagaimana? Nah ini pengaturan tentang warga negara, pengaturan tentang keamanan negara itu. Nah, sekarang ya nggak pakai syariat Islam ya nggak bisa diterapkan kayak ini. Orang itu mau Islam boleh, mau tidak boleh, mau kafir boleh, mau itu. Asani annahu yajibu 'alal imam aw naibihi istitabatuhu fauron. Yang kedua, bagi pemimpinnya, bagi imamnya atau penggantinya itu wajib untuk menyuruh orang yang menyatakan diri kafir itu untuk bertobat, segera bertobat. Wa yahrumu imhaluhu, dan dilarang, haram untuk menunda-nunda. Fa in tabaku bila minhu ngalal asahi. Kalau orang itu mau tobat, maka tobatnya diterima menurut pendapat yang sah secara umum. Wa illa fa yaqtulu bidarbi ngunukihi la binawi ihraqi walidfanu fi makbaratil muslimin. Tapi kalau orang yang menyatakan diri kafir itu tidak mau bertobat, tidak mau kembali Islam, maka dihukum mati dengan dipotong lehernya. Tapi tidak boleh misalnya dengan dibakar, nggak boleh. Dan tidak boleh dikubur di tempat penguburan orang Islam. Karena kok hukumannya kok keras ya, kejam. Ya enggak kejam. Orang itu kan menyatakan dirinya kafir, menyatakan dirinya musuh kan itu. Ya ini dalam hukum warga negara misalnya menyatakan permusuhan kepada negara terang-terangan. Ya kan hukumannya memang mati. Kan itu loh. Jadi di sini itu kaitannya itu dengan hubungan negara dengan warganya itu. Dulu itu ada negara yang dikuasai, wilayah yang dikuasai orang Islam. Ya di situ itu ada orang kafir dilindungi orang Islam dengan membayar zizah, membayar pajak.
Ada orang Islam dengan membayar zakat. Nah, ada orang Islam terang-terangan menyatakan kafir. Nah, artinya kan berpihak pada musuh tuh. Kalau orang kafir yang tinggal di situ malah nggak apa-apa. Karena memang aslinya di situ. Tapi kalau orang Islam kemudian menyatakan keluar dari kafir, itu artinya berpihak kepada negara lain tuh. Berpihak pada musuh. Berpihak pada musuh ya mengkhianati negara, ya memang hukumannya memang mati. Tapi ini tidak boleh kalau dibakar, kejam kalau dibakar. Jangan dulu kan di negara-negara Eropa itu pengkhianat dibakar. Untuk hukuman mati dengan dibakar nggak boleh itu. Potong lehernya, dibakar kan lebih sakit, lebih mengerikan tuh. Dan tidak boleh dikubur di tempat kuburan orang Islam. Di kuburan itu ada kalanya kuburan itu sifatnya umum, Islam dan non-Islam. Ada kuburan itu sifatnya khusus, hanya kuburan orang Islam. Hanya kuburan orang non-Islam itu. Nah, kalau orang non-Islam itu ya jangan dikubur di kuburan yang khusus Muslim kan itu tuh. Campur-campur nanti, karena kuburan itu menjadi salah satu alternatif tempat beribadah, yaitu berziarah, berdoa. Yang satu ritualnya begini, yang satu ritualnya begitu, kan jadi repot. Misalnya wasali suhan, dan yang nomor 3 anau istaratu fi sihati taubati annutku bisa data ini fala yusalu islamu kakafirin asliyin ila bidalika. Dan yang ketiga disyaratkan di dalam supaya sahnya taubatnya orang yang murtad itu mengucapkan kedua kalimat syahadat. Tidak sah keislamannya itu seperti orang kafir yang baru masuk Islam. Kalau orang kafir kan tidak harus membaca dua kalimat syahadat, cukup baca la ilaha illallah, tidak harus pakai kata asyhadu, nggak apa-apa kan itu. Maksudnya itu gini, dan wa yazidu hatman man kafara bi ingkari maklumin minat ini, dan ditambah dengan kalimat-kalimat yang menegaskan ngono loh. Intinya kan ngono. Dengan jelas, dengan pengakuan yang jelas, menyatakan sumpah setia. Dan disunatkan setelah itu bagi orang-orang yang murtad yang kembali ke Islam untuk istighfar. Ya, cuma gitu aja. Ini cuma hal teknis toh. Jadi memahaminya begitu, kamu nggak bisa menerapkan ini di dalam satu wilayah yang berbeda, di dalam sistem waktu yang berbeda. Dulu itu kan begini loh. Oh, daerah ini itu misalnya Romawi itu dikuasai orang-orang Nasrani gitu loh. Oh, mana itu Persia itu dikuasai orang-orang Majusi, orang-orang Zoroaster. Jadi antara agama dan negara itu satu zaman dulu itu. Nah, negara itu dulu berdirinya sebagai efek samping dari agama kan gitu. Yang di alam modern kan negara dan agama itu udah hal yang berbeda toh. Dua hal yang berbeda. Negara itu ya umumnya satu negara agamanya macam-macam loh. Soalnya negara komunis, nah kayak di negara komunis pun ya tetap masih ada orang beragama. Misalnya di Rusia 1-2 orang Islam masih ada, di Cina 1-2 ya masih ada lah. Nah gitu, nanti agama itu sudah tersingkir dari percaturan negara, bahkan yang disebut dengan negara Islam sekalipun orang itu. Sehingga itu konsekuensi hukum-hukumnya ya mengalami perubahan. Jadi berkhianat kepada agama itu sama dengan berkhianat kepada negara. Kalau sekarang kan enggak. Berkhianat kepada agama belum tentu berkhianat kepada negara. Berkhianat kepada negara belum tentu berkhianat kepada agama. Angel lah. Ganda angel ya rasa dipikir. Biar mikir ngantuk. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.